Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang opini saya mengenai sejarah Pancasila di masa reformasi. Sebelum lanjut lebih dalam, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Naila Putri Amanda dari kelas akuntansi 2024D dengan NIM 240806943220. Pertama-tama, sejarah Pancasila di masa reformasi. Setelah lama berada dalam bayang-bayang otoritarianisme di era Orde Baru, Pancasila mengalami kebangkitan yang sangat penting selama reformasi. Pada masa Soeharto, Pancasila sering dijadikan alat kontrol politik, semacam tameng untuk mengekang perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Namun, Pancasila kembali diterima sebagai ideologi yang lebih demokratis dan relevan dalam masyarakat yang lebih bebas setelah reformasi. Menurut saya, reformasi ini membawa sesuatu yang baru untuk Pancasila dan nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, pluralisme, dan keadilan sosial diinterpretasikan dengan lebih terbuka. Saat ini masalahnya adalah bagaimana mempertahankan relevansi Pancasila di tengah era globalisasi, di mana persatuan dapat terancam oleh tekanan dari luar dan dalam negeri seperti radikalisme dan perpecahan sosial. Lalu ada teori-teori sejarah Pancasila di masa reformasi. Yang pertama adalah latar belakang sejarah dan perumusan Pancasila. Pada awal perumusan Pancasila akan diawali dengan sidang-sidang penting Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPKI yang berlangsung pada tahun 1945 menandai perumusan Pancasila. Pada sidang pertama, yakni sidang BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia yang ia sebut Pancasila. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, ada 5 prinsip yang diajukan oleh Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu teori yang kedua yaitu Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI yang pertama, dibentuknya Panitia 9 untuk menyusun naskah dasar negara berdasarkan berbagai masukan dan perdebatan. Setelah itu, hasil kerja Panitia 9 ini dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi dokumen penting dalam sejarah perumusan Pancasila. Lalu, yang ketiga ada teori pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung Pancasila sebagai dasar negara. 5 sila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu ada teori yang keempat yaitu tantangan awal dalam penerapan Pancasila. Setelah kemerdekaan, penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat mengalami banyak halangan dan tantangan. Masih banyak adanya perdebatan-perdebatan tentang kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada teori kelima, ada Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan adanya Pancasila, Indonesia akan menjadi satu bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun berbeda ras, suku, budaya, dan agama, tetapi tetap satu jua menjadi bangsa yang satu. Lalu yang keenam ada konteks filosofis dan sosiologis Pancasila. Dalam Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis yang berasal dari tradisi dan budaya Indonesia, dan juga nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kesadaran kolektif menjadi inspirasi bagi perumus Pancasila, terutama Ir Soekarno.
Selain itu, Pancasila juga dipengaruhi oleh konsep-konsep politik Barat seperti nasionalisme dan demokrasi, tetapi disesuaikan dengan keadaan multikultural dan pluralitas Indonesia. Lalu ada contoh peristiwa dan tanggapan menurut saya. Contoh peristiwa yang terkait saat ini adalah peristiwa kebangkitan kembali penguatan Pancasila melalui pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau bisa disebut dengan PBIP pada tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2017 untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau bisa disebut PBIP dengan tujuan untuk memperkuat implementasi Pancasila sebagai ideologi negara di tengah ancaman radikalisme dan fragmentasi sosial. PBIP memiliki tanggung jawab untuk menyusun program-program yang dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, termasuk di sekolah, universitas, dan sektor publik. Pembentukan PBIP juga bertujuan untuk mendorong diskusi yang lebih mendalam dan kritis tentang Pancasila di tengah tantangan globalisasi. Mengenai peristiwa tersebut adalah pembentukan PBIP adalah suatu langkah penting untuk memperkuat Pancasila di tengah tantangan radikalisme dan intoleransi. Tetapi keberhasilan BPIP sangat tergantung pada program yang inovatif dan relevan, terutama bagi generasi muda. Pancasila harus dihayati sebagai panduan hidup sehari-hari, bukan sekadar teori. Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat, kreativitas dan tumpang tindih peran PBIP juga harus dipertimbangkan. Baik, itulah opini saya tentang sejarah Pancasila di masa reformasi. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.